Dalilul Falihin syarah Riyadus Shalihin bab sabar, masih panjang nih, hadisnya banyak. Hadis nomor 18. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunainin asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'atal Aqra' abna habisin mi'atan minal ibili wa'ata Uyainah tabna hisnin misla zalik wa'ata nasan min asyrafil arabi wa asara yawma izin fil qismah faqala rajulun wallahi inna hazihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah faqultu wallahi la ukhbiranna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi summa qala faman ya'dilu iza lam ya'dilillahu wa rasuluhu summa qala yarhamullahu Musa qad uziya bi aksara min haza fasobaro. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika terjadi perang Hunain, selesai berartinya setelah begitu selesai artinya ya. Begitu selesai perang Hunain, Nabi mengutamakan, Nabi lebih memilih. Jadi di sini ada semacam seolah dalam tanda kutipnya pilih kasih. Sekelihatannya gitu ya, di sini Nabi pilih kasih nih. Beliau memilih mengutamakan orang yang mengutamakan membedakan lah itunya, membedakan di antara orang-orang dalam hal pembagian, yaitu pembagian ghanimah. Nah, dalam pembagian ghanimah ini gitu ya, Nabi lebih mengutamakan sebagian orang dibandingkan dengan yang lainnya. Fa'atal Aqra' abna habisin mi'atan minal ibil. Nabi memberi kepada, ini diantaranya ada yang disebut namanya nih Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis, oleh Nabi diberi 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah tabna hisnin misla zalika. Kemudian memberi namanya Uyainah bin Hisin seperti itu juga, yaitu 100 ekor unta. Wa a'ta nasan min asyrafil arabi, dan beliau pun memberinya kepada para pembesar Arab, lah sebutannya para pembesar Arab. Wa asarahum yauma izin fil qismah. Nah, Nabi lebih mengutamakan mereka dibandingkan dengan yang lainnya. Ada yang disebut barusannya 2 orang nama yang mendapatkan ghanimah 100 ekor unta. Mucekil itu atau 100 ekor unta itu bisa langsung kayak mendadak itu. Faqala rajulun. Nah, kemudian ada seseorang yang berkata, wallahi demi Allah inna hazihil qismata ma'udila fiha. Pembagian ini sangat tidak adil. Artinya adanya yang mengeluh gitulahnya. Hari kita terjemah saja dulu nih ya. Demi Allah sesungguhnya pembagian ini sama sekali atau sangat tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah. Dan pembagian ini bukan karena mengharap ridho Allah, ini cara membaginya itunya bagaimana cara Nabi membagi seperti tadi. Nah, orang tadi mengatakan ma urida, pembagian seperti ini bukan mengharap ridho Allah ini.
Fakultu, nah kata Ibnu Mas'ud nih, ini yang menceritakan barusan Ibnu Mas'udnya. Fakultu, aku berkata, wallahi la ukhbironna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, laporkeun ka Nabi ta. Aku akan melaporkannya kepada Nabi-nya apa yang didengar dari orang tadi. Karena ini menyakitkan sebetulnya bagi sahabat. Bagi sahabat saja ini menyakitkan ya, mereka mengatakan nanti juga ada nih komentar dari Nabi berikutnya nih ya, demi Allah aku akan melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bimaqala, kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkan apa yang diucapkan oleh orang tadi. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasarfi, seketika itu juga wajah Rasulullah SAW berubah memerah, marah besar ya Rasulullah. Seketika itu juga wajah Rasulullah SAW berubahnya memerah. Summa qala, kemudian beliau bersabda, namanya juga Nabi ini ya, sedang marah seperti ini yang beliau sabdakan nih. Faman ya'dilu izalam ya'dilillahu wa rasuluh. Pertanyaannya ini disebutnya istifham inkari, itunya bukan untuk dijawab. Beliau bersabda, lalu siapa yang adil? Kalau sudah dikatakan bahwa Allah dan Rasulnya tidak adil. Tadi kan komentar orang tadinya, demi Allah ini pembagian sangat tidak adil ini. Dan ini pembagian seperti ini tidak mengharapkan ridho Allah nih. Nah Rasulullah kemudian menimpalinya ya dengan seperti ini. Lalu siapa yang adil? Kalau Allah dan Rasulnya sudah dikatakan tidak adil. Tapi ini bukan untuk dijawab kan ya. Artinya ini meminta berpikir dan membantah sebetulnya. Ini maksudnya bahwa Allah dan Rasulnya pasti adil, gitu maksudnya kalimat ini, tapi diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau Rasulullah SAW, kalau Allah dan Rasulnya sudah dikatakan tidak adil, lalu yang adil siapa? Summa qala, kemudian Rasulullah selanjutnya bersabda lagi, melanjutkan sabdanya, yarhamullahu Musa wa qad uziya bi aksara min haza fasobaro. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Musa, sungguh dia itu sudah disakiti lebih dari ini. Artinya ini kan menyakitkan bagi Nabi, tapi Rasulullah membandingkan apa yang dialami oleh Nabi Musa itu lebih menyakitkan lagi. Itunya ini mudah-mudahan Allah merahmati Musa, sungguh dia itu sudah disakiti lebih banyak, lebih menyakitkan gitu dari ini. Fasobaro, tapi dia bersabar. Nah kalau dengan urusan sabarnya jelasnya di sini ada kata-kata ini di ujungnya. Nah tapi ini nih kisah yang ada di hadis ini. Perang Hunain namanya. Ini salah satu perangnya yang dialami oleh Rasulullah SAW. Aduh ayatnya teh. Tentang perang Hunain ini ada kejadian kejadiannya ujub ininya lalai dan lupa besok, ya itulah kena kepada manusia. Ada mudah-mudahan ketemu nih ayatnya nih ya. Ada Allah menyebut khusus perang Hunain. At-Taubah ayat 25. Ini tentang perang Hunain, ini ada kejadian seperti ini ya, satu hal hanya yang terjadi pada perang Hunain. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunainin. Nah ini Hunain ini perang Hunain. Sampai masuk menjadi ayat Quran dia, perang Hunain sampai masuk jadi ayat Quran. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Tak ieu masalah nama yang terjadi di perang Hunain teh. Wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitu mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, menolong kalian ya wahai orang-orang yang beriman,
di banyak medan peperangan. Sesungguhnya kan setiap berperang juga Allah selalu memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Bahkan nanti juga ada ayatnya ya. Apabila seorang mukmin melepaskan anak panah dengan tangannya, hakikatnya bukan tangannya tapi Allah lah yang melakukannya. Allah sebetulnya yang memanah orang itu, memanah orang kafir itu. Ya, apabila dia melepaskan tombaknya, sesungguhnya dia orang itu ya yang melepaskan tombak itu bukan orang itu tapi Allah lah yang melepaskannya. Ini ke ayat ini kembali nih ya. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian. Ya, yang dimaksud kalian di sini adalah ya para sahabatnya. Orangnya kaum mukminin, sesungguhnya Allah telah menolong kalian. Ya, wahai kaum mukminin di banyak medan peperangan. Dan ingatlah peperangan Hunain, nih disebut nih namanya ya, perang Hunain. Yaitu di waktu kamu menjadi congkak, takabur, ketika kamu ajabatkum, kasrotukum. Jumlah waktu itu, waktu perang Hunain itu, jumlah kaum mukminin lebih banyak dibandingkan dengan musuhnya. Kalau biasanya kan terbalik. Ya, biasanya terbalik. Setiap perang itu jumlah musuh itu lebih banyak. Karena bukan setiap perang, di beberapa perang musuhnya itu berkoalisi. Ya, di beberapa perang musuh itu berkoalisi, gabung, Yahudi, Nasrani nggak gabung melawan Islam. Perang Khandaq itu kan perang Khandaq itu yang di Madinahnya musuhnya gitu yang menyerang kota Madinah. Kalau ini perang Hunain jadi Hunain terjadinya, perang Tabuk di Tabuk, perang Khaybar di Khaybar. Nah kalau perang Khandaq, Uhud termasuk Madinah ya. Perang Khandaq, perang Uhud itu di Madinah. Selebihnya perang itu dilakukan di luar Madinah. Nah pada waktu perang Hunain ini iz ajabatkum kasratukum. Ya, kamu dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu ketika kalian kena oleh ujub. Ujub itu bangga terhadap diri sendiri. Saat itu para sahabat itu merasa di atas angin mungkin bahasanya ya. Karena wah ini jumlah lebih banyak, kalah enteng lah perangnya, bisa dimenangkan dengan mudahnya karena hanya melihat jumlah pasukannya. Menjadi ujub, kena oleh ujub, menjadi takabur ya, karena banyaknya jumlah kalian. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat apapun kepada kalian. Dan bumi yang luas ini terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari terbirit-birit, bercerai-berai. Tak itu kejadian perang Hunain teh. Tapi kemudian oleh Allah ditolong lah apakah ini kan sudah lari itu hampir kalah berarti. Ya Allah lagi sebetulnya kan yang memberi pertolongan, yaitu ini kalau lanjutan ayatnya di lanjutan ini di apa namanya atau ayat 25-nya. Nah di ayat lanjutannya yaitu Allah menurunkan bala tentara, sebetulnya itu malaikat tapi berwujud manusia. Kalau tetap berwujud malaikat tuh kumaha perang nage detik kudu perang. Kalau malaikat turun tangan wujudnya asli manusia. Karena kan kalau wujudnya masih malaikatnya, kalau wujudnya masih malaikat, Rasulullah menerangkan diantaranya begini, malaikat itu kan makhluk bersayap. Sayapnya itu ada yang 600, ada yang 300 jumlah sayapnya. Andai malaikat itu memukulkan sebelah sayapnya, bumi ini akan hancur hanya dalam sekali pukul. Coba kalau malaikat aslinya turun, maksudnya mereka eta sirek nakal kafir atuh bumi lagi rembayak atuh hancur jeung bumi nah. Nah Allah menurunkannya bala bantuan malaikat yang berwujud manusia.
Nah, di apa namanya dilawan lah oleh malaikat. Nah, pasukan Islamnya ini lagi apa namanya konsolidasi Allah. Aon teh ngaranna teh. Kompak lagi kan sudah ya kompak lagi nya setelah datang bantuan dari Allah. Inilahnya nah pada waktu perang Hunain menang akhirnya. Ya saya ingatnya kebetulan perang Hunain itu dimuat itu oleh Allah di sebagai ayat Quran. Ya pelajarannya di situ adalah mereka saat itu kena oleh ujub, itu sangat berbahaya. Perang wen pikarek eleh padahal jumlah banyak. Hampir kalah nih oleh orang ujub, pasti celaka. Nah ujubnya berjamaah deh. Ujubnya berjamaah, para sahabat semuanya gitu merasa di atas angin, merasa lah musuhnya juga jumlahnya sedikit. Kalem ya teman manahna bari ka tukang lah beunang. padahal nu jago mah manah mah. Padahal nu jago mah nu manah mah kitu. Target ke belakang tanpa melihat, biasa gitu. Nu jago mah ieu lamun manah gitu tak targetna di tukangan dapuran awi tapi pas ka ditu tah eta jagoan kumaha eta tangkal awi bungkul teu katingali targetna mah, tapi begitu melepaskan anak panah pas kana targetna eta jago. Jeung targetna teh bukan target seperti untuk olimpiade lah. Targetna gitu iya apa namanya belakok nu keur hibar atuh. Oh cenah belakok tuh tukang dapuran awi. Beunang eta jago Robin Hood ge eta mah tuh angkat topi. Eta mah. Kamana we? Kana dapuran awi tak tek tok. Pas eta jagoan kakara. Ada kita mau ketinggalan ikan targetnya hacan teman. Nah kemudian kita tanya saya ingat sedikit ada perang Hunain mah sampai diangkatnya menjadi ayat Quran ya, perang yang lainnya perang Badar gitu lah disebut di Quran teh. Nah kalau di perang Hunain karena itu masalahnya jumlah yang banyak membuat kalian atau kemudian karena jumlah yang banyak itu kena oleh ujub eta substansi nama. Ujub itu berbahaya, mencelakakan. Itu dan itu salah satu penyakit hati, tentunya kan nomor 11. 11 10. Ujub kan baru nomor 7 nya tahdzibul akhlak teh penyakit hati teh baru selesai ittibaul hawa. Terus ke nomor 8 taklid, nomor 9 ria, kadituna 10 gitu. Ujub al-kibru kaditunan kita urutan nanti. Nah kadang lah kena teman-temannya ujub sebagai penyakit hatinya tentunya kalau ada ujub di dalam dirinya itu berdosa. Penyakit hati itu selama ada di dalam diri seseorang selama itu dia berdosa. Nah ini kena oleh ujub sehingga hampir kalah. Nah tapi akhirnya menangnya seperti yang dikisahkan di sini. Rasulullah SAW itu membagi gonimah. Ini tentang gonimah nih sebetulnya surat Al-Anfal surat ke-8. Ini gonimah nih menurut ayat Quran begini. Ayat kahiji pisan atuh ieu mah eta ge bismillahirrahmanirrahim yas'alunaka anil anfal. Jadi surat Al-Anfal itu arti Al-Anfal teh rampasan perang. Sebutan lainnya gitunya rampasan perang itu adalah ghanimah. Ya, surat Al-Anfal itu rampasan perang. Ieu ayat kahiji we mah ya. Yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang Al-Anfal, tentang ghanimah atau rampasan perang. Jawab oleh Muhammad, al-anfalu lillahi war rasul. Rampasan perang itu hak Allah dan Rasulnya. Itu kan sebetulnya Rasulullah mau memberikan kepada siapa? Ya kumaha Nabi, pada tema hak Nabi.
Kan sebetulnya seperti itunya, rampasan perang itu milik siapa? Itu hak siapa? Rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Fattakullah wa aslihu zata bainikum. Katakanlah antara ini nih, harta rampasan perang itu milik Allahnya menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Di awalnya yas'alunaka, mereka jamaknya bertanya kepadamu. Rasulullah kan tunggal. Mereka jamak, Rasulullah tunggal gitulahnya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Nah, selanjutnya setelah dijawab oleh Allah, katakan oleh Muhammad, Al-Anfal, Ghanimah, rampasan perang itu milik Allah. Nah, maka yang lain oleh Allah diperintah seperti ini, bertakwalah kepada Allah. Manusiawi lah, sangat manusiawi. Kalau melihat rampasan perang yang begitu banyak, ada keinginan nggak kebagian? Ada keinginan nggak mendapatkan bagian dari ghanimah? Bah, pasti manusiawi etama. Nah, dalam hal ini oleh Allah diperintahkan bertakwalah kalian kepada Allah. Allah sudah menetapkan, artinya kan bahwa rampasan perang itu hak Allah dan Rasulnya. Dan masalahnya mau taat gak kepada Allah kalau Allah sudah menentukan demikian? Bertakwalah kepada Allah wa aslihu zata bainikum. Ya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ya, kemudian wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika benar kalian beriman. Jadi sebetulnya dengan ayat ini bahwa ghanimah, rampasan perang itu hak Allah dan Rasulnya. Rasulullah mau memberikannya kepada siapa? Itu kan hak Rasul kan? Ya, Rasulullah memberikan apa yang menjadi haknya. Kenapa yang lain protes? Meskipun dalam hal ini Rasul itu tidak oleh Allah sudah ditetapkan itu hak Allah dan Rasulnya, tapi Rasulullah itu tidak mau, justru tidak mau. Kalau tidak mau itu bukan menolak ketetapan Allah ya. Rasulullah itu tidak mau kalau itu untuk dirinya sendiri. Oleh Rasulullah itu pasti kemudian dibagikan pasti nage. Artinya itu menjadi pemberian dari Rasulullah, bukan rampasan perang ini hak bersama, bukan. Ya, bukan rampasan harta rampasannya ghanimah teh. Jadi ghanimah itu bukan milik bersama, bukan, itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi kan setiap perang juga Rasulullah itu nggak pernah dia yang ambil paling banyak, nggak pernah Rasulullah. Kau mau ingat ke Ashabus Sufah masih ganti, wah Rasulullah. Kalau ingat kepada Ashabus Sufah, Rasulullah itu kan setiap kali ada yang memberi hadiah pasti bagikan kepada Ashabus Sufah. Beliau hanya mengambil sedikitnya, selalunya sangat memperhatikan Ashabus Sufah Rasulullah. Nah, selalu memangnya setiap kali perang itu ya dibagikanlah, meskipun tadinya sudah jelasnya di ayatnya Allah yang menetapkan bahwa ghanimah itu sebetulnya hanya milik Allah dan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kenyataannya selalu dibagikan lah itunya. Nah, adapun saat pembagian harta rampasan perang Hunain, Rasulullah kan melakukan yang seperti itunya seolah-olah pilih kasih. Rasulullah itu memberikannya kepada orang-orang tertentu, sementara para sahabat yang ikut dari Madinah. Nah, kia tuh lokasi Hunain itu satu tempat, satu kota lah itunya, satu kota, satu daerah yang terletak antara Mekah dan Taif. Jadi kalau secara geografisnya dari Mekah ke Madinah, ini juga kita bisa melihat di peta lah gitunya. Dari Mekah ke Madinah itu arah barat laut.
Malah mana barat laut teh antara utara dan barat. Nya antara utara dan barat, ini barat laut. Mun antara utara dan timur kan timur laut. Bukan dia barat daya, ini tenggara. Dari Mekah ke Madinah mah arah barat laut. Kalau Mekah ke Taif ke utara. Hunain itu di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah, terletak antara Mekah dan ke Madinah mah jauh kan itu. Tapi kalau ke Hunain ini dekat ke Mekah artinya. Ini terletak antara kota Mekah dan Taif. Kalau di peta Taif itu di utara Mekah. Hunain itu terletak antara Mekah dan Taif. Jadi Hunain itu dari Madinah jauh, lebih dekat ke Mekah. Malah dari Mekah ke Madinah itu dari kota Mekah gitu ke Hunain itu hanya 18 mil. Kalau 1 mil itu kan 1,6 kilo berapa lah kalau nggak salahnya. 1 mil itu sebutan 1 mil itu 1,6 kilo sekian kilometer 1 mil deh. Ini Hunain itu 18 mil dari kota Mekah. Artinya kan kalau dari Madinah jauh. Nah ini ada yang ini juga tidak berbisik, tidak mengatakan secara terang-terangan. Dia ini seolah-olah apa disebutnya gitu teh, kasakusuk lah gitu, berbisik sana bisik sini gitu mempengaruhi. Dia ini dari Ansor, paingan atau jauh-jauh datang di Madinah perang, sementara rampasannya orang Madinah tidak diberikan, malah diberikan kepada orang Mekah ya tehnya, orang Mekah yang iya maksudnya kenapa Nabi memilih menyerahkan hartanya itu karena di hadisnya pun Ibnu Mas'ud sendiri yang tadi kan hadisnya ya, begitu selesai perang Hunain Rasulullah SAW memilih mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian ghanimah. Ini kan kelihatannya, bahkan ada kan komentarnya tadi, demi Allah ini pembagian yang sangat tidak adil kalau begini. Masa kami jauh-jauh kami yang jauh-jauh dari Madinah tidak kebagian atau hanya dapat sedikit, sementara orang Mekah nih yang diberi banyak tadi orang Mekah. Sementara orang Mekah tempat tinggalnya kan dari Hunain dekat. Ya kan Hunain itu kan dekat ke Mekah. Sementara orang Mekah satu orang saja ada yang diberi 100 unta. Ya satu orang tadi beberapa orang disebutkan oleh Rasulullah diberi 100 ekor unta. Padahal rumahnya dekat di Madinah di Mekahnya dari Hunain ke Mekah tadi hanya 18 mil. Nah, maksud Rasulullah SAW gitu ya, pembagian ghanimah seperti itu naon mu'alaf bahasana teh. Mu'alaf teh sedang dijinakan hatinya. Intinya supaya ketertarikan terhadap Islamnya semakin besar. Supaya benar gitulah beragama Islamnya. Mereka ini kan sudah jadi orang Islam, makanya perangnya kan dari pasukan Rasulullah. Karena semua perang Rasulullah itu kan lawannya kafir. Nah ini orang Mekah yang ikut perang gitu, nah mereka ini orang yang baru masuk Islam. Nah oleh Rasulullah itu Rasulullah melakukan pembagian yang demikian itu memang sengaja. Maksud Rasul itu adalah ta'allufan lahum, itu ta'alluf teh mu'alaf dijinakan hatinya gitu, hari ini namanya biasanya suka diartikan seperti itu. Ya dililinek, dijinakan hatinya, intinya supaya ketertarikan ke dalam Islamnya semakin besar dan supaya benar-benar gitu beragama Islamnya. Nah Rasulullah melakukan itu demikian gitu ya. Dan mereka wataroka aqwaman, Rasulullah kan malah ada yang tidak diberi sama sekali padahal dari Madinah. Padahal kan ini yang ikut dari Madinah. Nah Rasulullah melakukan demikian itu sengaja
Karena Rasulullah itu sudah punya apa namanya, sudah punya keyakinan, bahwa kalau para sahabat yang ikut dari Ansor ini bukan sahabat ecek-ecek, bukan sahabat kaleng-kaleng, bukan sahabat sembarangan. Mereka orang-orang yang teruji, mereka yang sudah yakin apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti benar. Tadinya Rasulullah kan merasa aman saja gitu kan, membagikan seperti itu. Orang Madinah tidak diberi. Rasulullah merasa orang Madinah mah percayalah ke orang Madinah mah, gitulah Rasulullah tanya. Dan Rasulullah itu sedang menjinakkan hati penduduk Mekah, karena mereka itu masuk Islamnya baru anggapnya sakit tuh daek mantuan perang. Da Islam lagi anyar keneh gitunya penduduk Mekah mah. Nya masuk Islamnya masih baru, makanya kan ini Rasulullah membagi demikian itu supaya lebih menggiring, menarik gitu mereka masuk Islam secara lebih dalam lagi. Tak orang Mekah teh gitu maksudnya teh. Dan Rasulullah percaya terhadap orang Madinah. Artinya Rasulullah percayalah bagaimana akidahnya, keimanannya, ibadah orang Madinah mah aman lah. Ibnu Mas'ud kan gak ikut. Emang iya kan? Nyanyi Nabi itu tuh adil. Ibnu Mas'ud ngalaporkan wanian ngomong gitu kan Nabi, ngomongin Nabi, mencik orang Ibnu Mas'ud marah. Ya, makanya Ibnu Mas'ud kemudian kan melaporkan kepada Nabi. Seolah Ibnu Mas'ud mah ikut sakit hati itu mendengar omongan seperti itu. Tak tahu orang teruji mah gitu. Apalagi Abu Bakar makan. Abu Bakar itu kan selalu makanya mendapat gelar As-Siddiq itu. Abu Bakar itu selalu berprinsip bahwa apapun yang dikatakan Nabi, yang dilakukan Nabi, jauh di luar nalar pun aku percaya. Termasuk waktu kejadian Isra Mi'raj, tadi malam aku dari Masjidil Aqsa. Logika mana yang bisa menerima tadi malam? Emang perjalanannya berapa lama? Dari Mekah ke Yerusalem, sekarangnya Palestina. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Rasulullah mengatakan tadi malam aku dari Masjidil Aqsa. Moal ayah anu bisa narima logika mah. Karena perjalanannya kan bisa berapa lama pulang pergi. Ini tadi malam nyebutnya jeung ka langit deh. Lain ka Masjidil Aqsa unggul. Ka langit tuh, di langitnya bertemu dengan Nabi Adam, ngobrol kieu jeung Nabi Adam mah. Bertemu dengan siapa sampai aku diajak masuk ke surga, begini keadaan surga, diajak masuk neraka, begini keadaan neraka. Subuh teh pagi hari ngobrolkeun gitu. Abu Bakar selalu lebih dari itu pun aku percaya. Nah itu orang-orang Madinah teh oleh Rasulullah sudah dianggap udahlah teruji lah orang Madinah mah. Tentu ini kan ada yang tidak paham. Ada yang tidak paham dengan pembagian seperti itu. Padahal Rasulullah itu melakukan demikian sengaja. Dasarnya itu karena Rasulullah percaya terhadap kaum Ansor, terhadap mereka yang percaya kepada orang-orang yang ikut dari Madinah. Teruji kan karena mereka ini pergi dari Madinah saja mau gitu kan, mau berperang. Ya, artinya orang yang teruji ya, tapi gila itunya ada saja ternyata. Kalau di hadis lain yang saya ingat ini yang apa namanya yang mengatakan demikian itu ada dua kalau nggak salahnya kejadian hadisnya. Saya lupa lagi nih apa entah ini pada perang yang sama, artinya orang yang sama. Tapi ada dua, yang satu yang menerangkan ada penyusup. Ada penyusup yang di dalam hadisnya diterangkan penampilannya, bajunya lusuh, rambutnya kumal, matanya cekung, perawakannya tinggi, kurus. Dia malah yang bicara langsung, sing adil Muhammad ngebagi teh. Ini bukan kalangan sahabat yang ikut berperang, tapinya. Nah satu hadis ada yang menerangkan seperti itu. Nah satu lagi ada yang kejadiannya seperti ini itu dari kalangan muda.
bukan sahabat senior seperti Ibnu Mas'ud mah senior tuh, karena Islamnya juga sejak dari Mekah ikut hijrah, ini benar teruji Ibnu Mas'ud mah. Ini nih anak-anak muda dari Ansor yang ya namanya lah mungkinnya masih muda, masih ada keinginan terhadap harta. Nah ini nih mengatakan seperti ini. Kemudian didatangi, saya lupa lagi di hadis mananya, ada yang melaporkan tuh cenah barudak ngorana ngariung tuh ngaromongkeun ghanimah. Mereka merasa tidak diperlakukan tidak adil. Belah mana jika Rasulullah tuh keur ngariung disampeurkeun ke Rasulullah teh. Sahan tadi ngomong gitu, kenapa ini gitu kan? Rek gitu aja teh. Tah eta geus kaluar eta mah. Saat tadi ngomong gitu. Tapi kesananya sama kurang lebih. Kalau kalian mengatakan Allah dan Rasulnya tidak adil, lalu yang adil siapa? Ya, saya ingat ada dua. Itulahnya ada kejadian yang penyusup lo eta mata yang kemudian lauk buruk milu mijah sebut nanti pan ikut nimbrung dan ngomongnya kemana-mana. Sing adil Muhammad ngebagi itu terbalik. Tapi sikap Rasulullah selalu sama gitu seperti ini, seperti yang ada di sini ya. Nah Rasulullah membagikan demikian itu sengaja alama wa qarafi qulubihim, karena Rasulullah sudah yakin terhadap isi hati para sahabat yang ikut dari Madinahnya min nuril imani wasyamsil irfan. Ini Rasul percaya mereka itu sudah terisilah dengan cahaya keimanan dan wasyamsil irfan itu dan ilmu yang cukup. Di dalam hadis yang lain, wafil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW itu juga iya teh hadisnya teh di dalam kitabul imannya, dalam kitabul iman, tapi bukan dalam situasi perang kalau di sana. Rasulullah itu memiliki cukup banyak nih jumlah, saat itu Rasulullahnya memiliki mendapatkan harta yang banyak. Dan seperti biasanya Rasulullah itu kalau mendapatkan harta yang banyak dibagikan Rasulullah mah. Nah pada satu ketika Rasulullah itu mendapatkan demikian lalu dibagikan kepada beberapa orang. Sementara ada sahabatnya nu ieu teh nya dia Muaz bin Jabal gitu yang kalau gak salah sahabatnya. Muaz bin Jabal itu heran justru nu pangsolehna nggak diberi oleh Rasulullah. Kalau menurut logika kuduna ge iya nu pikaresepeun meuni kan nu pikaresepeun mah gitu lah gitunya, kalau kita memberi itu lebih besar. Ini malah dilewat oleh Rasulullah. Penasaran tentu nama sahabat ini Muaz bin Jabal kalau nggak salahnya bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah kenapa? Saya yakin dia itu orang yang beriman, dia itu mukmin. Jangan dulu menyebut mukmin, muslim saja. Beki ngahulang naon bedana, meureunhan gitu. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Terdiam gitu beberapa saat kemudian, kenapa Rasulullah dia tidak diberi? Saya yakin dia mukmin. Jangan mengatakan mukmin, muslim. Sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah menjelaskan seolah-olah jangan berani itulah menilai seseorang mukmin kalau nyatanya dia masuk neraka bagaimana? Karena semua ayat yang menerangkan tentang orang beriman maka surga. Semua ayat yang menerangkan allazina amanu orang beriman, itu kan beriman pasti surga kesananya. Jangan dulu nyakulah, jangan menyimpulkan lah itunya dia orang yang beriman, tapi katakan saja muslim. Kamu berani mengatakan demikian kalau buktinya nanti orang ini masuk neraka bagaimana? Mana ada sebut orang beriman masuk neraka, nggak ada. Nah, oleh Imam Bukhari itu ininya di dalam pembahasan yang kurang lebih kesimpulannya, tidak semua muslim itu berhak disebut mukmin. Tapi kalau mukmin pasti muslim. Tidak semua muslim itunya artinya tidak semua orang Islam bisa mencapai tingkatan derajat yang disebut dengan
mukmin, karena kalau mukmin pasti masuk surga tanpa ke neraka dulu. Kalau coba saja lihat ayat-ayat tentang yang menyebut orang yang beriman kaitan dengan akhirat pasti surga. Nggak ada kasebut ngeliwat heula ke neraka. Tapi kalau orang Islam ada nggak yang ke neraka? Banyak loh. Banyak banget orang Islam yang ke neraka. Tapi orang yang beriman, makanya di kita ini gitu jadi suka disebut mukmin sejati. Jadi ya perlu tambahan eta. Padahal mah disebut orang yang beriman itu sudah cukup. Pasti masuk surga. Tidak ke neraka dulu. Kalau orang Islam banyak. Yang itu tanya eta sebutan mukmin dan muslim. Nah, kenapa di sini Rasulullah memberi kepada mereka yang dijinakan hatinya, sementara seolah-olah satu ikut datang dari Madinah merasa lebih berhak. Ya ikut datang dari Madinah kan jaraknya kan jauh. Coba orang Mekah kan dari Hunain ke Mekah. Kalau panggil beri ngiceup kadinya mah anya datang ngiceup peurih atuh. Eta maksudna teh buat ku deukeut mah atuh bari ngiceup geus nepi kadinya mah lompang bari ngiceup. Kenapa orang Mekah yang jarak dari Hunainnya lebih dekat malah bro-broan? Nabi itu memberi satu orang saja ada yang diberi 100 ekor unta. Nah perbandingannya seperti yang pernah terjadi dengan hadis tadi. Kenapa Rasulullah itu memberi malah orang yang lebih katakanlahnya lebih soleh dilewat oleh Rasul tidak diberi? Kurang lebih sama maksudnya. Ainu soleh mus aman. Moal protes itunya kak. Moal protes tidak akan protes dengan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti benar. Nah, ternyata kan maksud Rasulullah SAW itu kurang lebih sama seperti di kejadian perang Hunain ini. Kenapa Rasulullah itu lebih mengutamakan sebagian? Dan yang diutamakan itu seolah-olah itunya tidak lebih berhak daripada orang Madinah. Orang Madinah mapan sebutnya teh perang lagi sabaraha kali, mantuan Nabi lagi teu iraha. Wajar secara pikiran kalau mendapatkan penghargaan yang lebih besarnya, yaitu dengan mendapatkan ghanimah lebih banyak daripada itu orang Mekah mau perang lagi ayeuna we bungkul beureun bantuan pedah deukeut beureun betana perangna di dinya. Ya dari Mekah ke Hunain kan dekat. Jadi orang Mekah ini ya membantu itu Rasulullah dan para sahabat yang datang dari Madinah ikut perang. Itu gede WA heula. Bray gede euy. Bantuan ye. Da teas ya musuhna cenah seutik oge. Lain musuh nu teas maneh nu ujub tah ayatna ge. Puguh padahal berapanya perang Hunain itu kalau nggak salah kaum muslimin 12.000, musuhnya 3.000. Jauh sebetulnya tapi hampir kalah. Tanya seperti di ayat tadi hampir kalah. Nah itulah ujub begitu mencelakakan ujub. Qurannya pun kan tadi menyebut kalian kena oleh ujub, yaitu merasa di atas angin karena jumlah yang banyak. Padahal perang lainnya biasanya lebih sedikit. Perang Khandaq mah tadi itu koalisi eta mah semua kafirin eta mah menyerang Madinah, eta mah berkoalisi semua kafir, pokoknya Yahudi, Majusi, Nasrani, penyembah berhala, semuanya bergabung, kurang lebih 24.000 orang yang datang mau nyerang kota Madinah. Dimenangkannya itu dengan, nah kalau perang kan pasti pakai strategi kan. Saat itu strateginya membuat parit atau Khandaq. Nah, sehingga perang itu dikenal dengan perang Khandaq. Nah, biasanya seperti itu, jumlah kaum muslimin lebih sedikit tapi selalu menang. Ternyata sekalinya jumlahnya banyak kena oleh ujub, lemah, tata kekuatannya hampir kalah. Nah, ininya maksud Rasul SAW itu membagikan ghanimah dengan cara demikian itu ternyata ada maksud dan bukan menyepelekan, bukan tidak menghargai jasa kaum Ansor yang ikut datang dari Madinah. Artinya bukan diskriminasi, bukan atas diskriminasinya Rasulullah membagi ghanimah
seperti itu, tapi ada maksud yang lebih jauh. Kalau Ibnu Mas'ud mendetek protes tadi kayaknya, mereka Ibnu Mas'ud nggak akan protes. Ibnu Mas'ud itu pasti dengan Rasulullah membagi demikian, mau salah gitulah kesimpulan nanti. Kalau Ibnu Mas'ud pasti benar Rasulullah. Tapi ya nu kalangan kaum muda ya, aing jauh-jauh di Madinah ti menang nenaon. Tahu orang Mekah nguna seorang 100 unta. Sampai bisik-bisiknya kalimatnya kan menyakitkan sebetulnya kan. Nah ini kan ibab sabar ya, ini menyakitkan kalimatnya. Kalau mengatakan demi Allah teradil dia mengabagi gitu. Kan sangat menyakitkan sama tapi Ibnu Mas'ud tidak bertindak sendiri kan, dia melaporkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian lanjutannya nih catatan di sini nih ya. Yang mengatakan kata-kata tadinya atau yang mengatakan demi Allah bahwa ini perang ini tidak adil, itu namanya Zul Khuwaisiroh, yang namanya Zul Khuwaisiroh. Dia yang mengatakan idil ya Rasulullah, yang adil lah kamu itunya, wahai Rasulullah, idil ya Rasulullah. Ini di sini sebut nih orangnya, orang yang menyebut Nabi SAW tidak adil itu adalah Zul Khuwaisiroh, itu namanya. Ini memaki, disebutnya dia mencerca Nabi. Kalimat itu berupa cercaan sebutannya, itu makian. Itu mencerca, itu menghina, merendahkan Nabi. Sebetulnya itu sudah masuk ke dalam kategori kafir. Kalau yang sudah berucap demikiannya, yang ucapannya atau melakukan sesuatu yang mencerca Nabi, memaki Nabi, merendahkan, menghina, itu sudah kafir masuknya. Tapi dalam hal ini kenapa Nabi membiarkan orang itu hidup? Anggaplah kalau nyuruh juga Nabi bisa kan, bukan Nabi sendiri yang membunuh orang itu. Andai Nabi menyuruh juga bisa. Innama taraka qatli qaili hadzal kalami ma'a anna subbahu kufrun. Nabi membiarkan orang itu tidak dibunuhnya, padahal memaki, mencerca, itu menghina Nabi itu sudah menjadi kafir. Nah, Nabi tidak membunuhnya, kafaro yuqtalu bihi fa'iluhu, yang si pelakunya berhak dibunuh. Supaya ini maksud Nabi ya, seperti ini juga. Umar bin Khattab kan pernah minta izin kepada Nabi untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay ini kan pemimpin kaum munafik. Yang disebut munafik, kaum munafik itu adalah orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Kafir berartinya. Dari sepak terjang mereka Umar bin Khattab sudah tahu lah. Bahkan sudah marah sampai ke ubun-ubun sebutan nanti. Padaran waing unjurang Umar bin Khattab. Nah, minta izin dulu kepada Rasulullah, izinkan saya, akan saya bunuh Abdullah bin Ubay. Sudah jelaslah dia itu kafir. Tapi kan tidak diizinkan oleh Rasulullah. Dan Abdullah bin Ubay itu kan bukan meninggal karena dibunuhnya. Abdullah bin Ubay itu meninggalnya bukan karena dibunuh. Artinya memang itu dihalangi oleh Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab saja berani, aku yakin, aku berani bersaksi dia kafir. Masa Umar bin Khattab tahu Nabi enggak? Tentu Rasulullah itu lebih tahunya tentang mereka. Kan tentang mereka itu oleh Allah diceritakan, ada ayat-ayat orang munafik mah banyak. Berarti kan Rasulullah kan mendapatkan penjelasan tentang orang munafik itu seperti apa. Bahkan siapa saja mereka Rasulullah tahu satu persatu. Umar bin Khattab enggak.
Rasulullah tahu benar gitu hakikat kaum munafik itu apa, bagaimana orangnya, siapa saja Rasulullah kan tahu. Dan siapa saja orang munafik saat itu oleh Rasulullah itu diberitahukan kepada Huzaifah al-Yamani. Ini terkenal tempat menyimpan rahasia Rasulullah, atau Rasulullah itu kalau ada rahasia itu nah di sana. Umar bin Khattab minta izin oleh Rasul, tidak diizinkan. Nah, masalahnya sama seperti yang di kejadian ini. Kenapa orang itu tidak langsung dipancung lah itu pantasnya dihakimi masa meureun harita teh para sahabat teh gerebugannya sekalian. Nah, kenapa Rasulullah membiarkan gitu, padahal karena ini li anna subba Rasulillah SAW kufrun. Yang memaki itunya, mencaci, mencerca Rasulullah SAW itu adalah kekufuran. Nah, di sini Rasulullah SAW membiarkan orang itu tetap hidup, ya, tidak dibunuh, nah supaya tidak menjadi kabar buruk, supaya tidak menjadi kabar buruk bahwa Rasulullah SAW itu membunuh umatnya sendiri. Karena ikan perang sudah selesai, kan perang sudah selesai, orang kafirnya sudah kalah, sudah menyerah, ya maka karena nggak bagi ghanimah orang Islam unggul ya teh. Tapi ada yang mengatakan demikian, padahal kalau sampai memaki Nabi itu gitunya itu kufur. Nah, ini yang dijaga gitu oleh Rasulullah SAW, dia dibiarkan tetap hidup itu supaya tidak kemudian muncul kabar buruk bahwa Rasulullah SAW membunuh umatnya sendiri. Pasti seperti itu berita yang akan muncul. Karena ini kan kalau terjadi kan itu waktu pembagian, gitu gini orang Islam teh parebut ghanimahna riweuh. Sampai terjadi pembunuhan, nah gitunya andai terjadi. Nah, berita mah bisa dibuat atuh orang munafik teh kan. Orang munafik kan bisa mengarang cerita apapun ya. Kalau ini terjadi, wah kesempatan bagi mereka ya, untuk menjelek-jelekan Rasulullah dan Islam. Jadi saat itu oleh Rasulullah, gitunya intinya dibiarkan, tidak dibunuh, padahal kelakuan seperti itu sudah termasuk kafir. Nah, kemudian termasuk Ibnu Mas'ud juga tidak berani mengambil tindakan sendiri. Ya, di sini Ibnu Mas'ud kan tidak mengambil tindakan sendiri. Nah, Ibnu Mas'ud dia wanian nanti lo gabrog kan gitu mah. Ibnu Mas'ud mah wani jeung paehna. Masa ada yang menghina Nabi dibiarkan? Ya sebutnya cek Ibnu Abah digabrog tah ku Ibnu Mas'ud teh. Udah wani jeung paehna teh jeung Ibnu Mas'ud ngabela Nabi teh. Tapi di sini Ibnu Mas'ud ulama di Ibnu Mas'ud depannya ulamanya di kalangan sahabat Ibnu Mas'ud ini seorang ulama. Nah, ini Ibnu Mas'ud pun tindakannya mengapa demikian? Lebih baiknya Ibnu Mas'ud saat itu memilih dilaporkan saja kepada Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk dari apa yang disebut ad-dinu an-nasihah. Nah, iya berat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat, tetapi nasihat olah nasihat bahasa Arab. Agama itu harus murni. Nasihatnya siga taubatan nasuha, taubat yang seperti apa? Yang benar-benar tobat itu kan, jangan ada embel-embel, jangan berubah lagi. Ini yang asli, yang murni. Taubatan nasuha itu artinya seperti itu. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu harus bersih. Jadi agama yang disebut harus bersih, agama ad-dinu an-nasihah itu bagaimana? Lillahi, li rasulihi, lil umaro, lil muslimin. Itu di Bukhari ayat kitabul iman itu. Ya, ad-dinu an-nasihah, agama itu harus bersih. Nah, Ibnu Mas'ud itu memilih tindakan itu nya ya famin nasihati lillahi wali rasuli walil mu'minin.
Ternyata Ibnu Mas'ud dan ulama tindakannya pun benar supaya agama ini artinya kan tidak terkotori ya, supaya agama ini tidak terkotori. Nya andai saat itu Ibnu Mas'ud marah langsung tebas kepalanya dawanian lah Ibnu Mas'ud teh. Sia ngomong naon Ibnu Mas'ud teh tuar ku aing tiang kopeh teh. Ibnu Mas'ud teh. Mong naon sih bieu tuar ku aing tiang kopeh teh sia. Coba kopeh sebut tiangan kumaha. Bira aku dituar ku aing tiang kopeh teh sia. Berani lah Ibnu Mas'ud, tapi ini adinu an-nasi. Nah agama ini, wah kalau itu terjadi Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab saja kan minta izin membunuh yang jelas-jelas. Siapa yang tidak menyimpulkan Abdullah bin Ubay kafir? Nggak ada. Dari sepak terjangnya itu sudah sangat kelihatan. Tapi kan ini yang dijaga agama jangan sampai dikotori itu oleh, karena berita pasti beda. Berita mah bisa dikarang, nanti orang yang tidak suka, orang yang ya notabene musuh Islam akan mengatakan bahwa Rasulullah SAW kalaupun tidak melakukan sendiri, berita yang muncul Rasulullah mengizinkan gitu umatnya sendiri dibunuh. Ini tindakan yang diambil oleh Ibnu Mas'udnya untuk menjaga kebersihan agama. Tuh waris senior mah kieu atuh. Da Ibnu Mas'ud mah tuh ulama laginya termasuknya seniornya bahasa kitanya lah senior junior gitu, ada angkatan angkatan awal yang masuk Islam itu senior berarti teruji lah. Ya junior no ya masih kene narapsu nili onta teh itu 100. Aing teh kebagian sugan teh orang Madinah mah rek diberi lebih loba. Seperti itu pikirannya. Junior keneh teman. Eta mah sahabat junior eta mah. Nah kemudian Ibnu Mas'ud kan tindakannya adalah aku kemudian mendatangi Nabi dan melaporkannya. Ini menunjukkan ya keulamaan gitulahnya, keulamaan, keilmuan, keimanan gitu, ke akidah yang luar biasa dari seorang Ibnu Mas'ud. Dengan tindakan yang diambilnya itu menggambarkannya itulah ya, keimanan, keilmuan itu ya, Ibnu Mas'ud. Dan juga kalau bukan ini, kalau di sini ya wa illa falau asyraka fihi ba'du zalika nuri lam tala'a qalbahu minal khuyuri wa alima annahu sallallahu. Nah karena Ibnu Mas'ud juga yakin laporkan ke Nabi, karena Ibnu Mas'ud yakin tindakan dari Nabi itu pasti tepat. Ibnu Mas'udnya yakin tindakan dari Nabi ini pasti tepat. Coba lamun kanu sejen laporan anak, saya ngomong gitu, wah jauh gitu deh wae. Ya ini orang-orang luar biasanya Ibnu Mas'ud sebagai sahabat, nabinya apalagi kan ya. Karena Nabi itu kan orang yang ya berkepribadian begitu mulia, kemudian juga secara otaknya itulah sebutnya jenius Nabi itu, maunya salah gitu, dan juga dibimbing oleh wahyu sehingga dalam hal apapun kan Nabi itu tidak akan pernah salah. Ini pertimbangannya jero itu kayaknya hadisnya Ibnu Mas'ud melakukan demikian itu menunjukkan Ibnu Mas'udnya seorang yang teguh keimanannya, sehingga Ibnu Mas'ud pun dalam hal ini dia melakukan tindakan yang tepat. Itu kan karena keimanannya yang kuat, ilmunya yang tinggi, benar yang dilakukan dengan dasar tidak mau mengotori agama. Kalau ada kejadian yang tidak diharapkan, pasti heboh lah kalau saat itu orang itu langsung dihakimi masa.
Ya pasti heboh kan, Rasulullah juga pasti marah gitu. Kenapa ada apa-apa tidak lapor gitu kepada Nabi? Karena ini masalah serius, ini masalah besar. Kalau sampai mengatakan tidak adil, dia mengabagi itu. Ini kan masalah serius, masalah besar. Lalu sahabat mengambil tindakan sendiri tanpa sepengetahuan Rasulullah, mereka salah. Alah, gak kerasa potong atau itu, lebah kene. Sudah hiji, aduh. Ibnu Mas'udnya luar biasa, Rasulullah apalagi Rasulullah itu selain memiliki kan kepribadian gitunya yang akhlaknya bermanusia berakhlakul karimah, manusia yang berakhlak paling mulia, juga jenius gitulah, itu pakai agama Rasulullah pasti tepat. Secara akalnya Rasulullah pasti kan mampu mengatasi masalah yang demikian. Karena kejeniusannya. Nah kemudian ini sedikit lagi lah, ini udah 21 ya. Itu jangan alpukat ngedadahan. Pang nama alpukat. Aduh, ayo jadi mana kan atuh ieu teh. Nah kemudiannya Rasulullah itu mendapatkan jawaban yang demikian. Rasulullah itu memaklumi ini bahasanya ya, memaklumi bahasa ya nama safih supaha, memahami ketidakpahaman. Itu selalu tanya, ini yang dimunculkan oleh Rasulullah kalau ada hal-hal yang seperti itu, wajar teh ari can ngarti mah kitu tah Rasulullah mah. Nya wajar ya gitu teh can ngarti. Ya seperti itu kan yang di Taif, perang Taif juga, di Taif juga Rasulullah pernah ketika berdakwah ke Taif kan perlakuan orang Taif seperti apa? Bukannya menerima kan, malah memperlakukan Rasulullah dengan kasar hingga Rasulullah itu kena lemparan sambil berdarah. Sampai berdarahnya Rasulullah kena lemparan waktu di Taif. Turunkan malaikat memberi penawaran kepada Rasulullah. Mau aku angkat saja gunung ini, aku timpakan kepada mereka? Nah, sekali beres lah, menjerel kabeh cinta. Ulah jangan mereka demikian itu karena belum mengerti. Di sini pun sama gitunya Rasulullah bahwa nyakeun wae wajar anak muda mencek urang moyong emosinya, nafsunya masih tinggi, pemahamannya juga masih itu jauh cing belum masuk udah pasti. Ya wajar lah mereka itu belum paham. Nah, ini terakhir nih, yaitu tentang kemudian kan Rasulullah itu kemudian ini ilmunya yang dikeluarkan dari yang keluar dari Rasulullah. Karena ini perlu digarisbawahinya seperti kejadian di Taif. Kalau mengikuti emosi dirinya, Rasulullah sudah mengiyakan tawaran malaikat teh. Bisi cenah hayang sok dipengangkatkeun gunung teh diragrageun teh. Dek digejeretkeun luhureunana maya jerel kabeh lah udah itu teh. Ulah cing Nabi teh. Karena masih belum mengerti, dan di sini pun Rasulullah lebih mendahulukan hak Allah. Karena kalau mereka ditimpa gunung lalu agama Allah mau menyebar kemana? Ya lalu bagaimana nasibnya agama Islam yang mau disampaikannya juga sudah jadi kere saripis aya dicabut hadapan gunung teh karari. Ya nah ini agama Islam jadi bagaimana gitu nasibnya gitu kan kalau mereka dibunuh, padahal mereka ya karena belum mengerti. Kalau mengikuti emosi marah dirinya manusiawi jelema mapan intara ngemek makade ngaranna ge. Yang tidak pernah marah itu kan keledai kata Imam Asy-Syafi'i mah. Secara pribadi Rasulullah marah gak ada, tapi yang lebih didahulukan itu adalah ini hak Allah, bagaimana terganggu nantinya kalau mereka dibunuh semua. Nah dalam hal ini pun sama, apa tidak menyakitkan, apa Rasulullah tidak sakit hati mendengar omongan seperti itu?
Ya Pak Rasulullah tidak sakit hatinya mendengar omongan seperti itu. Jangan dikira lempeng apan kade anu ngamek mah atuh. Secara pribadi ya Rasulullah itu merasa sakit hati tapi selalu seperti ini nya meureun kitu teu can ngartieun. Ini Ibnu Mas'ud mah henteu nu geus apal mah. Padahal Ibnu Mas'ud juga kan ikut menyaksikan kan pembagiannya. Ibnu Mas'ud kalem Ibnu Mas'ud mah. Karena sudah tadinya keimanannya teruji dan sebagainya lah gitu, sudah yakin Ibnu Mas'ud apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti benar. Mereka yang sampai kalimatnya memang menyakitkan kan kalau mengatakan ini pembagian yang tidak adil, itu kan tadi masuknya itu sudah itu mencaci Nabi, kufur nu kitu mah. Sudah mencerca Nabi, tapi Rasulullah itu kurang lebih samalahnya seperti yang di Taif. Ya wajarlah seperti itu, sampai seperti itu meureun jabat capek, jabat naon gitunya Nabi menilai itu kan ya. Jauh mendatang ka dieu dan lalu mendapatkan ghanimahnya itu jauh lebih sedikit, sementara orang Mekah yang hanya 5 langkah dari rumah ke Taif teh di Mekah ke Taif teh 5 langkah dari rumah tambah kita bagian nana seorang wae onta 100 ngunah we. Nah, itu Nabi itu ya wajar lah itu. Nah, kemudian Rasulullah itu artinya kan Rasulullah bersabar saat itu dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan sebetulnya secara pribadi Rasulullah itu sakit, apalagi kalau kemudian kan di sini kan Rasulullah mengucapkannya kalau Allah dan Rasulnya, bukan untuk dirinya lagi. Karena kalau mencaci Nabi berarti mencaci siapa? Kalau taat kepada Nabi berarti taat kepada, kan gitu hakikatnya. Nabi merasa sakit hati, anger lebih ini malah jadi Allahnya yang karena hakikatnya mencaci Rasulullah itu berarti mencaci Allah ya. Itu sebetulnya yang lebih menyakitkan Rasulullah bukan secara pribadi. Maka pada sabdanya tadi Rasulullah kan membawa-bawa Allah kan. Faman ya'dilu izalam ya'dilillahu wa rasuluhu. Kalau Allah dan Rasulnya sudah dikatakan tidak adil, kan Rasulullah bukan pribadi kan berarti kan Allah tetap yang disebut lebih dulu. Tapi Rasulullah dalam hal ininya memahami lah itunya, memahami saat itu ada kaum Ansor berarti yang orang Madinahnya yang mengatakan demikian. Nah ini bab sabarnya. Kemudian Rasulullah teringat kisah-kisah tentang Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu mendapatkan hal yang menyakitkan, menyedihkan, lebih dari yang dialami oleh Rasulullah SAW. Itu di akhirnya ya Rasulullah mengatakan, kemudian mengaitkan itu kan kepada Nabi Musa. Setelah mengatakan jika Allah dan Rasulnya sudah dikatakan tidak adil, lalu yang adil siapa? Tapi ini kan bukan untuk bertanya, ya maksudnya masa Allah tidak adil, masa Rasulullah ini tidak adil? Kemudian untuk hal yang menyakitkannya itu Rasulullah teringat bagaimana perjalanannya seorang Nabi Musa yang kalau dibandingkan untuk hal-hal yang tidak mengenakan, menyakitkan, jauhnya Rasulullah mengatakan yarhamullahu Musa. Mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa alaihissalamnya. Qad uziya bi aksara min haza. Wah, Nabi Musa itu jauh lebih berat penderitaannya, perjuangannya, apa yang dirasakannya. Fasobaro, tapi dia bersabar. Ya iya ilmu nama gitunya di sininya disebut sabar teh gitu kan. Rasulullah itu selalu Allah yang lebih dahulukan, itu disebut sabar mak itu selalu Allah yang lebih didahulukan. Tausilah itu bab sabar nama sudah sangat jelasnya. Ya tentu saja ini kan contoh bagi semuanya. Bagaimana Rasulullah mendapatkan hal yang menyakitkan, bagi Rasulullah tetap ke Allah deui gitu. Allah lebih diutamakan. Depan definisi sabar teh gitunya, kalau lebih mendahulukan apa yang dari agama Islam, dari ajaran agama Islam, dari Allah artinya dibandingkan dengan yang
yang lain. Ini contoh nyata gitu ya. Semua nabi sama. Semua nabi sama, pasti sikapnya seperti ini. Ini semua nabinya pasti sikapnya sama. Ketika mendapatkan hal yang menyakitkan itu, sikap semua nabi sama. Selalu Allah yang lebih didahulukan.